Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Azhara Katarina dengan NIM 23021573. Hari ini saya akan membuat video yang membahas tentang tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan judul Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dihansyah SEMM. Nah, judul buku yang akan saya bawakan pada hari ini berjudul Buku Pengantar Manajemen yang ditulis oleh Priyono yang diterbitkan oleh Zipatma Publisher dan diterbitkan pada tahun 2007. Nah, hari ini saya akan membahas 7 materi pokok yang berisi hierarki manajemen strategi, proses manajemen strategi, hubungan misi dan tujuan organisasi, faktor yang mempengaruhi perumusan tujuan, jenis-jenis tujuan organisasi, dan manajemen by objektif atau MBO. Pembahasan yang pertama yaitu hierarki manajemen strategi. Hierarki atau jenjang pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan terdiri dari 3 jenjang. Yang pertama, pada puncak hierarki terletak tingkat korporasi atau perusahaan, yaitu suatu urusan yang merupakan sebuah kumpulan bisnis yang secara relatif independen yang terkadang disebut sebagai unit bisnis strategi atau strategi bisnis unit. Yang kedua, pada tengah hierarki, pengambilan keputusan terletak pada tingkat bisnis atau strategi yang kompetitif. Strategi ini secara esensial berhubungan dengan persaingan produk dan jasa yang ada di pasar. Ada 3 pertanyaan mendasar yang harus ditujukan pada tingkat strategi ini. Yang pertama, di mana seharusnya kita bersaing. Yang kedua, produk apa yang seharusnya dipersaingkan. Yang ketiga, bagaimana mendapatkan keunggulan yang kompetitif yang berdaya tahan di pasar yang telah dipilih. Yang terakhir, pada bagian bawah hierarki, pengambilan keputusan terletak pada tingkat fungsional. Strategi ini berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi yang kompetitif dalam bisnis. Jadi, setiap strategi kompetitif dapat diterjemahkan menjadi strategi pemasaran, strategi finansial, dan juga strategi SDM. Pembahasan yang kedua yaitu proses manajemen strategi. Pada proses ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, analisis lingkungan. Yang kedua, misi dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, perumusan strategi. Yang keempat, pilihan dan penerapan strategi. Dan yang kelima, evaluasi atau pengendalian strategi. Oke, mari kita kaji lebih dalam lagi. Nah, yang pertama ada analisis lingkungan. Tujuan utama yang dilakukan analisis lingkungan adalah untuk mengidentifikasi peluang atau opportunity yang harus segera mendapat perhatian serius, dan pada saat yang sama perusahaan menetapkan atau menentukan beberapa kendala atau ancaman yang perlu diantisipasi. Analisis lingkungan perusahaan ini biasanya terdiri dari 2 komponen, yakni lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal. Jenis lingkungan perusahaan eksternal yaitu lingkungan umum, industri, dan juga operasional. Sedangkan jenis lingkungan internal perusahaan yaitu sumber daya, kemampuan, dan juga kompetensi inti. Yang kedua, misi dan tujuan perusahaan. Misi adalah suatu tujuan unik yang membedakannya dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Dengan adanya misi, maka perusahaan akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan akhir secara efektif dan efisien. Tujuan adalah landasan utama untuk menggariskan kebijakan yang ditempuh dan arah tindakan untuk mencapai tujuan perusahaannya. Menurut King and Cleland, alasan perlunya misi yaitu ada 3. Yang pertama, memastikan kesamaan tujuan dalam organisasi. Yang kedua, menjadi landasan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang ketiga, mengembangkan landasan atau standar untuk pengalokasian sumber daya organisasi.
Pembahasan yang ketiga yaitu perumusan strategi. Agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan, maka perumusan harus sesuai dengan spesifikasi produk, pasar, dan juga pemasarannya, sumber daya organisasi atau keuangan atau non-ekonomi dan teknologi. Lalu pembahasan yang keempat yaitu penerapan atau implementasi strategi. Implementasi strategi adalah sebuah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya perusahaannya. Di bawah ini disajikan beberapa contoh dari manajer dalam mengimplementasikan strategi yang telah dipilih, yaitu yang pertama, manajer melakukan pembagian tugas-tugas beserta urutan kegiatan. Yang kedua, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas khusus. Yang ketiga, menetapkan struktur pokok organisasi tempat implementasinya. Materi yang kelima yaitu evaluasi dan pengendalian. Evaluasi strategi adalah proses di mana manajer membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan. Evaluasi mencakup 4 hal. Yang pertama, menetapkan sasaran prestasi kerja. Yang kedua, mengukur posisi yang sesungguhnya. Yang ketiga, analisis penyimpangan dari batas toleransi yang dapat diterima. Yang keempat, melaksanakan modifikasi jika dirasa perlu atau layak. Pengendalian strategi adalah pengendalian yang mengikuti strategi yang sedang diimplementasikan, mendekati masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya, dan melakukan penyesuaian. Ada 4 jenis utama pengendalian, yaitu pengendalian konsumsi, implementasi, pengawasan strategi, dan pengendalian peringatan khusus. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan misi dan tujuan. Sebelum organisasi menetapkan tujuan-tujuan, terlebih dahulu harus menetapkan misi atau maksud organisasi. Hal ini berarti bahwa kegiatan-kegiatan lainnya baru bisa dilaksanakan apabila misi sudah ditetapkan. Pembahasan yang keempat yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Peranan dari penetapan tujuan organisasi dapat memberi beberapa fungsi dan juga manfaat yang sangat besar bagi organisasi secara keseluruhan. Yang pertama, tujuan dapat berfungsi sebagai landasan operasional untuk kegiatan organisasi. Yang kedua, berfungsi sebagai tolak ukur atau pedoman dalam menilai keberhasilan pelaksanaan organisasi. Sedangkan manfaat-manfaat yang diperoleh dari penetapan tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu koordinasi dan pembuatan keputusan. Yang kedua, membantu penilaian keberhasilan organisasi. Yang ketiga, memisahkan proses perumusan dan implementasi strategi organisasi. Dan yang keempat, mendorong para pelaksana untuk berusaha keras agar tujuan itu tercapai. Pembahasan yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi perumusan tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan tujuan yaitu yang pertama, tujuan-tujuan perusahaan sebelumnya. Yang kedua, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, sistem penilaian dari eksekutif puncak. Dan yang keempat, kekuatan dalam lingkungan. Pembahasan materi yang keenam yaitu jenis-jenis tujuan organisasi. Hampir semua organisasi memiliki tujuan yang biasanya menjadi pedoman. Yang pertama, profitabilitas. Kemampuan semua organisasi untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada pencapaian tingkat laba yang layak. Yang kedua, produktivitas. Ditetapkan untuk mengurangi jaminan produk yang rusak, untuk mengurangi jumlah keluhan konsumen, atau untuk menekan jam lembur. Yang ketiga, posisi bersaing. Organisasi yang besar biasanya menetapkan suatu tujuan yang menyangkut posisi bersaingnya, seringkali menggunakan penjualan total atau bagian pasar sebagai ukuran posisi bersaingnya. Yang keempat, pengembangan karyawan. Yang kelima, kepemimpinan teknologi. Dan yang keenam, tanggung jawab sosial. Pembahasan materi yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu manajemen berobjektif atau MBO.
MBO merupakan metode penetapan tujuan secara partisipatif yang pertama kali dipopulerkan oleh Peter Drucker melalui bukunya yang berjudul The Practice of Management pada tahun 1954. Tujuan utama dari MBO adalah untuk mendorong partisipasi bawahan dan memperjelas serta mengkomunikasikan tujuan serta hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa keunggulan dari program MBO ini antara lain yang pertama, menciptakan komunikasi yang lebih baik antar manajer dan bawahannya. Yang kedua, individu akan lebih terkonsentrasi perhatiannya pada tujuan organisasi. Yang ketiga, memperjelas para individu tentang kegiatan apa yang harus mereka lakukan. Di samping memberikan kekuatan, MBO juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut disebabkan oleh dua hal, yakni kelemahan inheren dari MBO. Kelemahan ini meliputi penggunaan waktu dan tenaga yang cukup banyak yang diperlukan dalam proses MBO. Pekerjaan administratif yang banyak juga. Yang kedua, kelemahan yang berasal dari luar organisasi yang secara teoretis dapat dihilangkan, meliputi perubahan dalam organisasi tersebut, gaya manajemen, dan dukungan manajemen puncak. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi dari saya tentang manajemen strategi. Apabila ada kekurangan dalam video yang saya buat, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.